Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Mengawali renungan kita pada sore hari ini pada pekan biasa yang ke-14, saya mengajak sejenak melihat hidup keseharian kita. Enggak tahu ini sudah ketinggalan atau belum. Di dalam banyak perjumpaan ada istilah healing. Mengenal toh istilah itu? Masih berlaku enggak sampai sekarang? Masih? Enggak apa-apa, bukan dosa, takut kali. Ya, yuk healing. Terserah. Saya tadi sebelum masuk sini tanya anak Miss Dinar. Kalau sedang berbeban berat atau stres apa? Bagaimana? Bukan menyelesaikan. Kalau terjadi itu, apa yang kemudian dilakukan? Ada yang jawab tidur. Ada yang jawab kalau beban, entah beban sekolah, entah karena menanggung beban orang tua, saya nggak tahu. Saya nggak tanya permasalahan, cuma tanya kalau mengalami. Terus ada yang main game. Ada yang tiap kali rada beban berat bagus ambil air wudhu, maksudnya cuci muka gitu katanya. Sesudah itu ya airnya hilang, pusing lagi. Kemudian ada juga yang bermain olahraga. Saya berharap tadi nggak ada seperti saya. Kalau stres saya minum kopi. Mungkin karena masih kecil-kecil ya. Pertanyaannya, kalau Anda berbeban berat, letih lesu, punya stres, healingnya apa? Salah pertanyaan saya. Ada yang pernah mengalami berbeban berat, letih lesu atau stres? Tidak ada juga. Yang hadir sore ini boneka. Kita lain jelma deh ya. Padahal saya menyiapkan renungan ini kanggo jelma ya. Sekali lagi, ada yang pernah mengalami seperti saya berkali-kali mengalami stres dan letih lesu? Mun aya baturna karek ieu. Ya, sekali lagi, ketiga kalinya Suryo meminta, siapa yang pernah berbeban berat dan letih lesu, stres? Ya, mungkin seur. Yang tidak mengalami itu bukan di sini tempatmu. Kerajaan surga sana. Damai sejahtera bagimu semua. Ya. Enggak, saya menempatkan diri, saya masih manusia, seringkali letih berbeban berat. Ya. Jadi kalau Anda tidak pernah letih lesu berbeban berat, ketika berdoa isinya doa apa? Isinya doa seperti Yesus tadi mengucap syukur, Tuhan terima kasih karena berkat-Mu untuk orang itu. Ada doanya gitu? Enggak kan? Sibuk dengan doa kita dah. Kenapa masih kau doakan? Karena kau masih berbeban berat, kau masih stres karena kau belum mencapai itu. Begitu lain? Benar tak? Amin. Nah, healing ini menjadi bahasa kita sehari-hari. Ya karena banyaknya juga permasalahan sepertinya di zaman ini, tapi juga banyak juga tawaran, entah dari mana bentuknya apa, untuk tadi mengatasi persoalan. Sepertinya untuk mengatasi persoalan. Seperti tadi yang olahraga tadi, anak, wah PR banyak, olahraga lah, nendangin bola. Begitu bolanya ditendangin seperti masalah ditendang-tendang wae. Begitu sampai rumah, PR nagecan angges masih belum selesai. Ayo pergi sama keluarga, anak-anak aja pergi. Ya senang bepergian. Begitu pulang rekreasi, mamanya ngomel hari berikutnya. Ngomel kenapa? Gening cucian tiseur, malah jadi capek. Apa saja, ternyata kembali ke persoalan. Yang muda stres ngerjain skripsi, giling yuk nongkrong, ngafe, kopi habis.
Kopi tambah banyak, pulang ke rumah tambah pusing kok seerting kopi. Tidak masalah, tidak masalah. Setiap orang saya tadi tanya masing-masing. Tapi pertama bahwa apakah jujur? Karena persoalan banyak. Tadi terserah persoalan apa aja. Keuangan, ya persoalan relasi, apa saja menjadi persoalan. Dan sebanyak itu juga tawaran penyelesaian. Saking kita suntuknya ya tawaran yang sangat cepat, ya solusi cepat. Mengatasi masalah tanpa pegadaian. Angger wae tetep masalah kudu nyicil enggak sasi. Ndak seperti seolah-olah kita dibuat pinjaman lunak. Ya. Bukan di paroki ini, bukan yang hadir di sini. Dulu beberapa tahun lalu di paroki yang lama ada banyak umat saya terjerat pinjaman lunak. Gampang le, ndak ketemu orangnya, ndak apa. Nu capek teman-temannya diteleponin wae. Ya ketika lalu hilang. Orang menjadi lupa. Ya. Hasil cepat, hasil besar. Ya pasti resiko besar. Ada banyak. Itu juga permasalahan. Tapi kembali apa sungguh menyelesaikan? Itu dunia yang kita jalani. Ya syukur kalau enggak ada yang pernah stres. Tapi saya ragu. Hatinya terbuat dari apa? Ya. Mungkin tidak terjadi karena diri kita. Stres sekali. Kenapa? Aduh, nyesel banget dasar. Kenapa kemarin waktu emas 29 enggak saya jual itu loh. Ayo nangis 2 genap. Padahal ketika menjual 26 juga untung banget jauh gitu. Menarik toh. Untung kecil saja bikin tertekan. Bener enggak? Apalagi enggak untung. Apa saja bisa menjadikan itu. Para orang tua, ketika anak-anak sekolah dan di rumah, biayanya lebih banyak di rumah atau di sekolah? Dengerin anak-anak. Anak-anak memang orang tuamu senang saja kamu di rumah, biaya lebih. Apa saja kembali lagi, tapi itulah hidup kita yang harus kita jalani. Hari ini kita bersyukur. Tulisan di atas itu apa? Ayo tulisan lain. Nak baca tulisan di atas itu. Nya eta banyak nu didinya, nya eta tulisan teh hiji-hijina eta. Ampun teh. Naon baca? Itu. Hari ini kita dengar sungguh komplit itu tadi. Emang lalu kalau datang kepada Yesus sama tadi dengan orang sepak bola, kemudian apa tadi? Cuci muka? Sama enggak? Persoalannya, Yesus hari ini kita dengar langsung. Di dalam hidup rohani kita punya sarana itu. Dikatakan Yesus sendiri. Anda percaya ini enggak? Katakan dengan keras kalau percaya. Percayakah kalimat ini? Yang sini yang masuk surga, yang di situ masih setengah di neraka kakinya. Yang sebelah sini belum kompak. Percaya enggak? Ini sama sekali enggak bunyi malah para kudus ini. Karena para kudus ini sudah di surga dia. Putih-putih. Enggak. Percaya. Pernah Anda coba, Anda alami atau di dalam kata? Mulai sedikit. Karena ini namanya semacam slogan. Karena Anda sungguh tidak percaya. Kalau Anda percaya, sungguh tidak akan mencari penyelesaian dan penghiburan yang lain. Tadi bacaan pertama kedua apa?
Ternyata penyelesaian dunia ini, penyelesaian yang mengarah ke dagingan, penyelesaiannya bukan di dunia ini, bukan dengan cara dunia. Kalau memang ini lalu bergema, kita percayai, kita tidak akan bingung hidup kita. Hidup kita akan tenang. Mau emas naik turun, mau BBM naik turun, mau apa lagi yang naik turun? Ayunan naik turun, mau apapun. Tapi saya memang juga yakin, tidak semua saya juga alami. Karena tidak cukup dengan kepercayaan. Karena seperti halnya tadi, walaupun penyelesaian yang cepat, yang mudah tetap tertulis. Setiap penyelesaian ada tertulis. Mungkin tulisannya kecil, nggak kelihatan apa. Kemudahan pasti ada. Syarat dan ketentuan. Bener dah? Enak aja. Pinjaman cepat tanpa bunga. Baca, orang lalu lupa. Wah, ikut insuran ini nama, tidak pernah dibaca. Siapa yang pernah umpama ikut insuran baca detail sampai tuntas? Entek lain, percaya wae sama si agent lalu tanda tangan lain. Begitu nanti kejadian, ayat klausul, ayat ya. Ini kejadian tulis. Dan itu terjadi juga. Bagaimana akan mendapatkan ketenangan? Syarat dan ketentuan berlaku. Anda penuhi tidak itu? Halo? Penuhi enggak? Tetap ada syarat ketentuan berlaku. Yang pertama jelas harus datang. Yang kedua apa? Yesus katakan, pikul salibmu. Ya. Bawa itu. Bawa salib kita. Nukatilu belajar daripada aku untuk bawa wae cicing. Ya. Ngilu wae kaditu. Katuhu kakencak katonggo ngaler. Belajar dari Yesus. Itu syaratnya. Dan Yesus katakan, belajar daripadaku sebab aku lemah lembut dan coba Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita sedang mengalami tekanan, mengalami letih, kita menjadi lemah lembut atau mengeras? Jangan lihat saya muka saya udah keras. Lihat diri sendiri. Kalau kita sedang mengalami di bawah tekanan tadi, beban, derita ataupun stres, kita mengeras atau menjadi lemah lembut? Benar-benar yang bertobat itu lebih cepat sini, ini susah sekali ini. Ayo benar, syarat ketentuan belajar dari Yesus. Ketika dia mengalami beban, mengalami derita, dia tidak mengeras. Contohnya apa? Di dalam penderitaan dia masih mengampuni orang. Di dalam penderitaannya dia menjadi berkat. Kalau kita mengalami beban, kita hampir tidak menjadi lemah lembut. Nah, karek ditanya, naon? Itu lain, langsung ngegas. Begitu diterangin, mana yang mata nyaho, mana yang mata ngarasakan, mengeras. Ayo, syarat ketentuan berlaku. Ayo lembut, lemah lembut dan rendah hati. Ini satu paket. Syarat dan ketentuannya satu paket. Ayo, ini coba kita lihat nanti di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami situasi apa? Karena ketika kita menjadi lemah lembut, menjadi rendah hati, lalu menjadi clear. Menjadi clear dan hatimu akan tenang sebab bebanku ringan.
Ini beban badan yang berat ini. Tuh. Kenapa beban ringan? Karena hampir dipastikan Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi dari kekuatan kita. Kalau Anda percaya. Dan pasti ketika tidak melebihi, pasti ringan. Kenapa lalu menjadi lembut dan rendah hati? Supaya melihat jelas mana bebanku, mana bukan bebanku. Semakin mengeras tidak bisa melihat itu dengan jernih. Makanya syarat juga di dalam bacaan tadi, coba lihat dengan roh. Dan menjadi menarik walaupun ada syarat dan ketentuan berlaku ini tadi, sebenarnya tidak susah, tinggal datang saja. Bahkan nanti dicari di mana? Di dalam diri sendiri. Healingnya mungkin bisa dikerjakan bareng, bisa dikerjakan sendiri. Tidak usah mikirkan pergi kemana ya, mau ke tempat dingin, mau ke gunung atau ke laut, mau ke alam atau ke tempat mana, pusing semua. Bukan salah. Bukan salah. Tetapi kita merasa saya juga nggak yakin ya. Saya memang senang. Ya memang senang ya, pergi gitulah. Tapi tidak dalam kerangka lalu healing saja. Mungkin kita lalu habis energi banyak, materi lebih banyak, waktu lebih banyak. Benar tak? Benar tak? Benar tak? Tidak salah. Tetapi kalau menggantungkan itu lalu kita lihat hasilnya apa. Hasilnya apa? Hari ini ayo Tuhan menawarkan. Tuhan sendiri yang menawarkan menjadi solusi untuk kita. Pertanyaan sederhananya, tidak ada salahnya kita coba. Tetapi kita juga harus mempersiapkan tadi syarat dan ketentuan berlaku. Dan itu tidak di mana-mana. Tidak harus booking tiket, cari tiket yang murah di mana-mana. Mau liburan udah nyari yang promo sampai semurah-murahnya begitu toh. Ini udah murah, cari lagi. Oh, ternyata yang murah yang pertama, tapi waktu nangges beak. Lilate mikir promo. Enggak. Ini masuk ke dalam diri kita sendiri. Ya, masuk, datang kepada Tuhan. Bisa jelas di sini, jelas juga. Mau datang ke Dia dalam perayaan apa tenangkan. Rek sorangan hayu, rek tengah peting hayu, rek isuk-isuk hayu. Ya, mau jam 1 malam kepaksa geus dikunci, minta satpam bukakan, minta bukakan. Jelas ayat tulisannya, datang gerak ke Dia. Tapi masalahnya lalu tadi ketika datang ke sini ya kita membawa kelemah lembutan atau kerendahan hati. Dan itu tidak dicari di tempat wisata mana, kuliner mana. Bahkan ketika Anda mau ngopi pun emang mau. Umpama stres datang ke pasar pusing. Sur, yuk kita ngopi. Nah, di pintu gerbang itu ada, bisa bikin kopi di situ aja, ke situ mau enggak. Untuk lain pasti harus nyari tempat yang proper. Warung rokok ini jadi kopi juga. Ayo nongkrong di situ, belum tentu mau. Nah, hari ini ya semoga kita ditambahkan kepercayaan. Tuhan sendiri menjanjikan. Jangan-jangan karena selama ini kita tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, dan syarat ketentuan itu tidak jauh di mana-mana, di dalam diri kita, di dalam hidup kita, di raga kita, di rumah kita, di komunitas kita, di pelayanan kita.